Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basiran. Barakal-ladzi ja'ala fis-samai nuran wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil din. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alayka mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi wa qilli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Hadirin Bapak, Ibu, Saudara dan adik-adik sekalian, puji syukur kita hadirkan pada Allah Ta'ala yang senantiasa Allah melihat dan mendengar, mengetahui setiap gerak-gerik langkah kita. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan bintang, bintang, matahari dan rembulan, yang semua itu sebagai sebab alat tanda untuk kita melaksanakan ketundukan kita kepada Allah, termasuk kita menjalankan ibadah-ibadah syariat Islam kepada Allah, sholat, siap, dan lain sebagainya. Salam dan salam pula senantiasa kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan risalah yang beliau bawa, manusia ini bisa keluar dari jalan yang dimurkai Allah menuju jalan yang diridhoinya. Jemaah yang dengan Allah, hadirnya Rasulullah SAW di dunia ini, diutus sebagai Nabi dan Rasul, adalah menjadi salah satu fungsi pokoknya adalah penyampai risalah Allah Azza wa Jalla, menyampaikan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla lewat Al-Quranul Karim. Maka itu sebagaimana kita ketahui bersama, Syahrul Ramadan ini selain disebut kita ketahui bersama dengan Syahrul Syiyam, bulan puasa, ada juga yang menyebutnya Syahrul Mubarak, penuh keberkahan. Ada yang menyebutnya Syahrul Du'a, bulannya berdoa banyak kita habiskan bermunajat kepada Allah. Dan juga yang populer adalah disebutkan Syahrul Quran. Dan memang karena bulan ini diturunkan Al-Quran, dan banyak sekali umat-umat Muslim yang ada di seluruh dunia ini, terkhusus di sini, ketika bulan Ramadan itu datang, maka intensitas, kualitas dan kuantitas membaca Al-Qurannya semakin banyak. Ya memang ini bulannya. Maka itu jamaah yang diberikan Allah, sebagaimana fungsi Al-Quran itu sendiri, Allah telah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 52 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh dalam kurung Al-Quran dengan perintah kami. Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Quran dengan roh. Sementara roh itu sendiri apa? Roh itu sendiri adalah salah satu di antara 3 pertanyaan titipan orang Yahudi yang ada di Yathrib saat itu kepada orang kafir Quraisy untuk mengetes Rasulullah SAW sebagai Nabi yang terakhir. Karena saat itu ada 3 pertanyaan yang dites. Kalau lolos berarti itu Nabi terakhir. Salah satu bukan Nabi, salah semua apalagi. Pertanyaannya cukup unik. Ada 3 pertanyaan. Kalau bisa dijawab dengan detail bukan Nabi. Tapi kalau dijawab 3-3-nya itu jawabannya tidak lengkap dan tidak jelas, itu baru Nabi dan Rasul. Itu syarat dan ketentuan. Pertanyaan pertama, apa tentang kisah pemuda yang keluar di pagi hari? Pertanyaan kedua, tentang seseorang yang mengitari bumi dari ujung barat ke ujung timur, yaitu Zulkarnain. Dan yang ketiga tentang ruh, apa itu ruh?
Tiga pertanyaan ini juga dijawab Allah dalam surat Al-Kahfi, kisah tentang Ashabul Kahfi dan Zulkarnain. Satu dijawab dalam surat Al-Isra, ketika Rasul ditanya, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ketika Muhammad itu ditanya apa itu ruh, jawablah Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu ada dalam urusan Rabb. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian dikasih ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit saja. Sedikit saja. Secara garis besar, ruh itu apa? Ruh itu adalah sesuatu yang hidup dan bisa menghidupkan, sesuatu yang bergerak dan bisa menggerakkan. Maka itu ketika seorang hamba Al-Quran ini disebut dengan ruh ini yang ada dalam Al-Quran menghidupkan jiwa seseorang hamba yang dahulunya keram, keruh, gelap, tidak tahu apa itu hukum syariat seperti apa, tidak. Menggerakkan hati ini, jiwa ini menuju Allah Azza wa Jalla. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Muhammad, kau dulu itu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu Al-Quran, dan kau juga tidak tahu apa itu yang namanya iman. Maka itu Rasulullah SAW sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul, berhari-hari, berbulan-bulan gelisah menghadapi kaumnya. Uzlah beliau ke gua Hira, minta petunjuk. Ini yang menandakan bahwa Rasul tidak tahu sama sekali apa itu syariat Al-Quran, iman itu sudah tak tahu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jamaah rahimahullah. Kembali Al-Quran sebagai ruh. Al-Quran itu hidup dan menghidupkan, bergerak dan bisa menggerakkan. Diperkuat dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, ruhnya. Dan apabila dibacakan ayat Al-Quran bertambahlah iman mereka dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Saudara-saudara, bapak, ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah, sekarang dunia serba terbuka, globalisasi luar biasa, media sosial bisa kita manfaatkan semuanya. Media sosial bisa menjadi pisau bermata dua. Jika kita salah menggunakan, hancurlah iman kita. Betul kita menggunakan, bertambahlah iman kita. Coba kita lihat, mungkin di media sosial ada saudara-saudara yang kita yang tinggal di notabene negara yang mayoritas bukan muslim. Mereka membuat sedikit percobaan. Mereka membuat alat pemutar suara yang mereka perdengarkan pemutar suara itu kepada sampelnya acak saja, orang yang lewat saja. Yang notabene mayoritas non muslim. Yang dimana perekam suara di situ adalah ayat-ayat Al-Quran murotal di situ. Ketika diperdengarkan kepada orang yang notabene non muslim, diperdengarkan kepada mereka, ambil ayat sampel secara acak. Maka ketika ditanya, apa yang kau rasakan? Ada ketenangan dalam hati kami ketika mendengar itu. Padahal kami tidak tahu artinya, tidak pernah kami dengar. Bahkan ada yang meneteskan air matanya. Inilah roh, inilah getaran Al-Quran. Pertanyaannya adalah bagaimana diri kita hari ini? Kita mengaku beriman pada Allah, Rasul, Al-Quran. Ketika diperdengarkan Al-Quran atau kita membaca Al-Quran, bahkan melewati ayat-ayat yang luar biasa, ketika lewat itu Rasul menangis. Tanyakan kepada diri kita masing-masing, bagaimana keadaan hati kita? Jamaah rahimahullah. Ma kunta tadri mal kitab wal iman.
Dahulu Rasulullah SAW benar-benar menjadi orang biasa pada kaumnya sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tidak mengetahui itu iman, tidak mengetahui Al-Quran seperti apa. Ya memang ini bukan dari dongeng masa lalu, ini langsung dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul juga belum mengetahui syariat itu secara terperinci. Apa yang harus dilakukan dalam hidup di dunia ini, dari mana dan kemana hidup ini, untuk apa hidup ini, samakah orang yang baik dan orang yang tidak baik, ada apa di balik kehidupan dunia ini, siapa pengatur alam semesta ini. Semua itu manusia, Rasul sekalipun saat itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul tidak mengetahui jawabannya. Hanya dari Al-Quran manusia baru mengetahui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi yang menjadi catatan adalah walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Akan tetapi Al-Quran itu baru bisa diambil faedah manfaatnya sebagai nur, sebagai cahaya hanya bagi hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Ini yang menjadi masalah. Karena tidak semuanya hamba Allah berikan petunjuk Al-Quran. Sementara orang yang dapat petunjuk Al-Quran hanyalah orang-orang yang dikehendaki Allah. Antara lain orang yang dikehendaki Allah adalah orang yang mau mengikuti kehendak Allah. Ya, agama Islam ini, syariat inilah kehendak Allah. Siapa yang mengikuti syariat ini dengan baik, Allah akan tambahkan petunjuk baginya. Maka itu pesan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat muda saat itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Saat itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sangat mendapatkan pesan dari Rasul ini. Mungkin usianya masih seusia kawan-kawan ini, mungkin lebih kecil lagi. Karena Abdullah bin Abbas berjumpa dengan Rasul itu usianya masih kurang lebih antara 9-10 tahun, 7 Hijriah. Rasul wafat 11 Hijriah awal, 3-4 tahun saja bersama Rasul. Tapi saat itu Abdullah bin Abbas sudah bernasihat dari Rasulullah SAW. Ihfadillah ihfad, ihfadillah yajid lahu tujah. Ihfadillah, jagalah Allah. Anak kecil suruh jaga Allah, tapi ngerti maksudnya Allah. Nggak mungkin kita apa mau kita jaga Allah, justru Allah yang jaga kita. Maksudnya adalah jagalah syariat-syariat Allah, jagalah agama inilah, laksanakan syariat Allah. Yahfazkan, niscaya Allah akan menjaga, Allah akan beri petunjuk kamu. Ihfadillah yajid lahu tujah. Jagalah Allah, kau akan dapati Allah itu ada di hadapan. Ketika kita mengerjakan semua syariat Allah, kita jauhi apa saja larangan Allah, kita laksanakan apa-apa perintah Allah, Allah senantiasa bersama kita, seolah-olah ada di hadapan kita. Sesulit apapun hidup kita, Allah akan bantu kita. Kuat, teguh akidah itu, kokoh iman itu. Itulah orang yang dikehendaki Allah, yang mana Allah akan berikan petunjuk Al-Quran. Jemaah rahimahullah, ketika bulan Ramadan kita sudah tidak perlu khawatir lagi. Pasti kita semuanya berlomba-lomba membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan bulan di luar bulan Ramadan? Bagaimana intensitas kita? Karena Al-Quran sendiri itu bisa menjadi tanda, bisa menjadi seleksi ada di posisi mana kita hari ini. Ini kita tidak berbicara di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah pasti semuanya intens sekali dengan Al-Quran. Tapi pertanyaannya, bagaimana 11 bulan yang lainnya? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda sebagaimana yang termuat dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul pernah bersabda, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Seorang mukmin, orang beriman yang senantiasa rajin membaca Al-Quran itu seperti utrujah, seperti sitrus.
Rihuhan thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya segar, baunya enak, rasanya pun enak. Rasanya nikmat. Tapi ada permisalan yang kedua. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamr la riha laha wa ta'muha hulwun. Kalau orang beriman ini jarang berinteraksi dengan Al-Quran, jarang baca Al-Quran, bahkan tidak suka baca Al-Quran, tapi dia beriman. Itu seperti buah kurma saja. La rihala, tidak ada baunya. Wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Tapi awas hati-hati, ada orang yang macam ketiga. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalir raihan. Ada orang munafik, dia gemar suka sering baca Quran. Orang munafik ini ngaku beriman, gak suka dengan syariat Islam. Apakah ada? Banyak. Sering baca Al-Quran, gak suka dengan syariat Islam, gak mau melaksanakan syariat Islam. Karena seliraihan itu seperti misal bunga-bungaan sih. Rihuha thayyib wa ta'muha hulwun. Baunya harum, baunya enak, tapi rasanya pahit. Tapi yang lebih celaka daripada itu adalah wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Sudah munafik, tak suka baca Quran. Islam aku beriman, tapi munafik, tak suka dengan syariat Islam. Tak sudah itu, tak suka baca Al-Quran pula. Karena taril hanzalah, seperti kuman hanzalah. Itu kuman hanzalah biasanya ada di padang pasir seperti kaktus. Laisa laha rihun wa ta'muha murun. Itu tidak ada baunya, rasanya pun pahit. Maka itu jamaah rahimakumullah, hari ini kita bisa menilai diri kita masing-masing. Kembali sekali lagi, bukan di bulan Ramadannya, 11 bulan yang lainnya kita seperti apa? Apakah na'udzubillah jangan sampai seperti Hanzalah? Ataukah seperti Raihanah, bunga? Atau kita hari ini kalau masih seperti tamar saja, jarang sekali interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ayo kita cepat sadar, kita tingkatkan untuk menjadi orang seperti yang pertama, seperti utrujah, seperti buah sitrus yang rasanya nikmat, baunya semerbak harum. Maka itu jemaah yang dimuliakan Allah, sebagai pesan terakhir, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bagaimana seorang hamba itu ketika ia berinteraksi banyak dengan Al-Quran, bahkan dia menghafalkan Quran, maka Rasul pun bersabda, yuqalu li sahibil Quran, maka dikatakan kepada ashabul Quran yaumil qiyamah nanti, iqra' wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'u biha. Ketika di yaumil qiyamah, maka seseorang akan diperintah oleh Allah kepada orang ashabul Quran, orang yang menjadi ashabul Quran, rajin membaca Al-Quran, menghafal Quran, mengkaji Al-Quran. Iqra', bacalah. Bacalah dan terus naik. Bacalah dengan tartil seperti kamu dulu baca di dunia. Sesungguhnya fa inna manzilataka 'inda akhir ayat taqra'u biha. Sesungguhnya martabatmu ada di akhir sejauh ayat-ayat yang kamu baca. Maka inilah yang menjadi fadilah Al-Quran di yaumil akhir kelak. Dia akan bisa menentukan martabat derajat tingginya di mana seorang hamba yang datang menemui Allah di hari akhir dengan membawa Al-Quran. Maka itu jemaah yang dimuliakan Allah, semoga yang sedikit ini bisa menjadi memicu motivasi kita untuk senantiasa memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di 11 bulan yang lainnya. Semoga kita Allah berikan keistiqomahan dalam menjaga Al-Quran sepanjang hidup kita, hingga pada akhirnya Al-Quranlah salah satu yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.